Kalau saya sih menangkapnya sederhana saja. Bagaimana ruang ini kita kelola secara efisien dan efektif, tapi memastikan eh, pendapatan untuk mengurus ruang ini ada gitu kan gitu ya. Makasih atas kesempatan pertama yang diberikan. Ini tadi satu paparan yang sangat menarik. Ini di luar radar saya lah, terus terang aja. Ini satu pengakuan yang sebetulnya ingin saya sampaikan untuk mengatakan bahwa ya kalau saya sebut saja masalah ketata ruangan, itu masalah yang begitu luas dan kompleks. Kalau saya boleh mengatakan bahwa tidak semua orang menguasai semua hal dengan baik. Jadi arisan atau sharing information ini menjadi sangat penting untuk kita dan ya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Karena kita seringkali melihat dari berbagai sisi yang berbeda-beda. Saya harus mengakui bahwa kalian-kalian ini sudah jauh lebih paham tentang hal-hal tertentu daripada generasi-generasi kami. Oke, tapi yang menarik dari ini tadi adalah mengenai kecenderungan dan proporsi tentang pendapatan asli daerah dibandingkan dengan keterkaitannya kepada dana-dana transfer dari pusat. Yang itu pun nasibnya entah bagaimana nanti karena keterbatasan sumber-sumber yang makin lama makin terbatas dan harus dipakai untuk banyak hal. Kalau dikaitkan dengan praktek-praktek perencanaan yang sempat teramati oleh saya dan ini sangat terbatas, itu saya melihat bahwa seringkali para perencana itu merencanakan tanpa melihat kemampuan pendanaan, termasuk bahkan sektor-sektor tertentu yang kebetulan saya geluti itu merencanakan sesuatu yang sangat besar, sangat wah dengan satu persepsi yang mohon maaf kalau saya mengatakan untuk tidak mengatakan salah, saya mengatakan yang belum tentu benar dan belum didasarkan pada kemampuan untuk mendanai, apalagi dengan mempertimbangkan apakah investasi itu, maaf kalau saya bicara pariwisata misalnya ya, tentunya itu kalau kita tidak memikirkan juga apakah kita bisa memperoleh kembali dana itu. Sama juga dengan pada saat kita berbicara tentang betapa strategisnya sektor pariwisata, kemudian kita memamerkan berapa pendapatan devisa bla 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 bla, tetapi di sisi lain kita tidak pernah berterus terang berapa devisa atau berapa yang pernah kita keluarkan untuk menciptakan pariwisata yang seperti itu. Secara garis besar saya melihatnya praktek planning ini tidak berimbang begitu. Kita memamerkan apa yang mungkin kita bisa capai, itu juga masih kemungkinan kan hitung-hitungannya tanpa mengatakan berapa sih yang kita keluarkan untuk mencapai itu. Nah kalau di pariwisata saya seringkali mengatakan kita hanya bicara pendapatan, ibaratnya pedagang, tapi tidak bicara pengeluaran, kita tidak bicara profitnya. Jadi kita sudah bangga dengan pendapatan yang meningkat. Kita tidak sadar bahwa pengeluaran kita meningkat jauh lebih cepat dari pendapatan itu. Itu in general yang saya tangkap dan saya coba timbang-timbang apa yang terjadi dengan sektor pariwisata kita ini. Mungkin dulu eranya kita bicara pariwisata show off. Sebab sumber duit kita dari tempat lain banyak banget. Cuman ini harus ada. Karena ada tamunya, harus dilayani dan sebagainya. Mungkin. Sehingga ya sudah biayain saja. Yang penting Balinya jadi rapi, daerah wisata barunya ada. Tidak sampai kepada bicara return kan gitu Bu. Ketika setelah reformasi, saya kira dalam banyak kesempatan itu sangat disadari bahwa salah satu sumber utama yang bisa dikembangkan daerah itu adalah pariwisata. Maka didoronglah semua yang hubungannya dengan pariwisata. Bahkan dibikin Bali 1, Bali 2 yang kemarin itu Bu ya. Seolah-olah semua Bali gitu ya. Padahal kan tidak hanya itu. Kita tahu di Singapura itu yang namanya wisata conference itu sudah berlangsung dari tahun 80-90-an gitu kan. Pameran expo dan sebagainya. Nah karena nggak mikir balik gitu. Ya, karena nggak mikir balik ya seperti Ibu bilang tadi kita nggak tahu ya ini sebetulnya bukan untung rugi lah. Bermanfaat atau tidak sih kan gitu Bu. Nah hari ini semuanya sudah lebih mudah diukur. Ketika upaya pariwisata itu dilakukan, yang pasti harusnya Pemdanya kita langsung bisa lihat. Bukan dari jumlah wisatawannya aja, pajakmu naik berapa gitu kan Bu ya. Penumpang yang diangkatnya berapa gitu dan seterusnya. Tapi ketika datanya scatter ya
Kita memang belum bisa. Sekarang datanya ada. Persoalannya adalah pengelola katakanlah yang biasa menghadapi itu tidak terbiasa dengan yang baru ini, sehingga kita perlu membukakan bisa loh pakai ini gitu. Kita nggak perlu judge bahwa dia tidak mau, tapi mungkin karena dia tidak tahu. Nah, secara strategi atau secara konsep besar, saya lihat sebetulnya tujuan daripada kebijakan kita mengembangkan BLU misalnya Bu, itu sebetulnya adalah untuk membuat hal-hal seperti ini lebih rapi dan persoalan lagi memang ya. Sudah ada konsep BLU-nya tetapi tidak betul-betul dimanfaatkan. Masih ada yang di luar BLU yang sebetulnya sulit untuk unaudited gitu loh Bu. Kalau BLU itu kan udah seperti BUMN sebetulnya dia. Ya, bisa dilacak karena dia harus keluarin audit report setiap tahun dan seterusnya. Lalu yang kedua itu juga soal manajemen anggaran daripada instansi-instansi pemerintahnya Bu. KPI-nya, itu KPI-nya nggak ada. Misalnya pariwisata, KPI-nya apa? Sehingga dia harus spend segini. Ya spend ini direncanain, oke. Betul nggak tercapai? Itu kan nggak pernah, hampir tidak pernah ada. Kalaupun ada hanya dalam bentuk laporan yang tidak pernah di-review lagi. Sekarang eranya saya kira tidak begitu. Ini udah era ChatGPT gitu loh Bu. Jadi salah satu masalah pengalaman saya selama ini adalah memang pemerintah daerah juga banyak yang belum kreatif ya, masih menggunakan cara-cara lama, nunggu DAK, nunggu DAU, tidak mau keluar dari zona nyaman gitu ya. Padahal kita bisa belajar dari kota-kota yang sudah maju. Saya ingin mengapresiasi apa yang disampaikan Bung Jilal nih. Saya kira ini menurut saya harus lebih banyak orang yang menekuni masalah neraca ruang lah ya, sebagai implikasi dari masalah fiskal. Ada satu fenomena yang menarik yang di Prancis ya, Presiden François Hollande ya, tahun 2016 itu melakukan regrouping dari provinsi. Di sana namanya région. Dari 22 provinsi dijadikan 16. Alasannya apa? Karena alasannya adalah efisiensi. Ya, tapi karena orientasinya adalah pelayanan, dia perkuat tuh di kabupaten kotanya. Municipality sama mereka nyebutnya departemen gitu. Jadi kabupatennya. Nah saya kira ini berlawanan arah dengan apa yang terjadi di Indonesia ya. Kalau kita lihat di di medsos gitu, begitu banyak saya kira ini kerjaan-kerjaan orang politisi ya yang menawarkan provinsi-provinsi baru. Nah ini saya kira ya ini harus dicerahkan, harus dilawan. Kenapa? Karena provinsi itu berbasis kepada kedaerahan, kesukuan. Seharusnya Indonesia ini semakin kesini harus semakin tidak ada identitas kedaerahan itu harus semakin berkurang. Harus mulai disadarkan seperti itu. Saya pernah bekerja sekitar nggak lama bantu Pak Barnabas Webu, Gubernur Papua waktu itu, dan saya masih punya relasi teman-teman di sana. Ketika ketika pemerintah membuat provinsi baru di Papua, pertanyaannya adalah ini menimbulkan prasangka yang luar biasa. Siapa yang akan menduduki orang-orang di situ? Ya dengan kapasitas orang Papua yang sangat terbatas, menimbulkan prasangka jangan-jangan dari luar. Gitu. Seharusnya menurut saya yang diperkuat itu bukan di provinsinya, tetapi di tingkat kalau dulu tingkat 2-nya gitu, kabupaten kotanya. Nah ini saya kira sangat relevan dengan tren tadi yang Bung Jilal sampaikan, belanja pegawainya makin besar gitu. Saya kira makin kesini kita harus memikirkan itu adalah cost center ya. Kita harus memikirkan revenue center gitu. Nah, ada beberapa cara sebenarnya dan saya kira kita harus melakukan asimetris otonomi daerah. Jadi untuk daerah-daerah yang sudah sangat berkembang, itu harus menciptakan BLU. Saya selama ini ditugasi untuk deal dengan pemerintah-pemerintah daerah di Jabodetabek ya. Dan kami menawarkan gitu, dalam beberapa pertemuan Balai Besar Wilayah Sungai, sekarang ini kan ada di bawah PUPR. Ya, itu sama seluruh Indonesia, Balai Besar Wilayah Sungai itu adalah di bawah Kementerian PU. Di Korea itu ada namanya K-Water. Dia kayak PJT lah, jadi dia sudah BLU. Tapi dia diberikan ke daerah, supaya dia tidak terbelenggu dengan PSO, Public Service Obligation gitu. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sekali waktu saya menyusuri sungai di Jabodetabek ini, Kali Bekasi, Ciliwung dan segala macam, kita menemukan bahwa BWS ini tidak mampu untuk menangani itu. Ya, bahwa ada limbah masuk ke sungai, ada tanggul yang jebol gitu ya, ada sampah. Dan saya diskusi dengan teman-teman di BWS, wah nggak bisa Pak Wisnu, dipanya terbatas gini. Nah itu kalau misalnya BWS Ciliwung Cisadane yang daerah yang sangat perkotaan, itu dibikin saja sebagai BLU daerah.
Atau oke lah BLU pusat, tetapi dia mempunyai kewenangan untuk bisa mengutip gitu dari sumber-sumber. Karena begitu banyak tuh, ya dari Kali Cisadane itu banyak sekali yang ngambil airnya. Nah sekarang cuman diberikan hanya rekomendasi teknis saja seperti itu. Nah hal lain saya kira yang perlu kita pikirkan adalah creative financing ya. Nah tadi Bung Usmar udah sampaikan ada apa namanya beberapa ya LVC gitu ya, dan value capture, kemudian transfer development right gitu ya. Nah ini saya kira untuk daerah-daerah yang perkotaan yang sudah sangat maju perlu sekali apa namanya pola-pola semacam ini gitu. Jadi intinya adalah internalisasi dari eksternalitas dari sebuah kegiatan. Jadi kita tahu bahwa setiap kegiatan itu punya dampak, punya eksternalitas. Nah eksternalitas negatif ini selama ini seringkali di cover oleh anggaran daerah. Katakanlah tambang. Tambang dampaknya dibayar oleh daerah atau diberesin oleh daerah. Ada industri, limbahnya oleh daerah. Nah kita harus mulai berpikir bahwa itu harus dimasukkan di dalam anggarannya si itu. Ya kalau neraca kan kita bicara aktiva pasiva ya. Ini supaya kita menghemat gitu. Ya modal-modal daerah itu bisa dipakai untuk keperluan yang lain. Kalau Bung Jilal di akhir tadi ada yang paling utama. Nah, hal lain saya kira masalah ini kelemahan dari pemerintah daerah-daerah kita, itu posisinya ada di bagian programnya. Sampah ini semakin serius persoalannya dan dia harus alokasinya semakin besar, tapi sulit sekali. Karena patternnya tuh begitu. Jadi seperti tahun lalu begitu. Kalau dia naik, kuantitinya naik tapi persentasenya tidak naik segala macam. Yang perlu disadarkan kalau bicara tentang neraca ruang ini adalah persoalan prioritas dari alokasi pendapatan. Jadi porsi dari belanja itu yang ditekankan gitu. Kembali lagi ke soal belanja pegawai karena di pemerintah daerah. Nah saya kira seringkali kita mengapa dilakukan daerah otonomi baru karena itu adalah instrumen untuk pemerataan. Nah yang menarik dari Prancis itu adalah ada kontrak antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, namanya kontrak de plan état région. Jadi itu satu kontrak selama 3 tahun, saya akan bantu provinsi A kalau Anda harus bisa melakukan pemerataan di daerah Anda, nanti saya akan bantu seperti itu. Jadi DAU, DAK itu di dalam konteks seperti itu, mengatasi kemiskinan, pemerataan gitu ya. Jadi misalnya semakin daerah itu seperti katakanlah Nusa Tenggara Timur yang sulit sekali pendapatannya sangat sulit, itu harus dibaru pemerintah lebih besar. Untuk itu. Tapi sebaliknya seperti Jawa Barat atau DKI, porsi pemerintah harus semakin kecil gitu. Nah ini perlu kita ciptakan seperti itu. Jadi tidak orang selalu berpikir karena span of control kemudian dibikinlah daerah otonomi baru begitu ya, hanya supaya ada pemerataan. Tidak harus seperti itu, tetapi programnya yang harus ditekankan. Nah terakhir saya kira ini masalah politik ya, dengan pola politik yang sekarang kepala daerah dipilih secara langsung, itu pasti mereka ingin meninggalkan legacy. Dan ada kecenderungan legacy itu hal-hal yang sifatnya fisik. Nah ini yang saya kira mempengaruhi dari belanja tadi. Padahal itu tidak prioritas ya, kita nggak usah bicara ya, mungkin di Jawa Barat, di DKI ada semacam gitu, di daerah lain juga begitu. Hal yang sifatnya fisik yang sebenarnya kalau lihat transformasi tadi yang Bung Jilal sampaikan, itu dia tidak ada di sini, tapi dia lompat di sini yang sebenarnya belum diperlukan untuk yang disebut sebagai hak-hak konstitusional tadi dari rakyat gitu. Nah ini yang saya kira perlu dilakukan penyadaran lah ya, bahwa bagaimana caranya supaya orang tidak hanya fokus kepada hal yang fisik saja, tetapi hal yang basic needs yang memang menjadi hak warga negara. Saya kira itu saja, terima kasih. Kalau di Prancis itu pemekaran untuk anti pemekaran ya. Iya. Untuk efisiensi. Kalau kita malah pemahaman kita biar efisien dimekarkan. Kan gitu kira-kira ya. Apa bedanya kita sama orang Prancis ya? Kami di neraca ruang itu meyakini bahwa segala sesuatu itu harus terukur. Makanya instrumen-instrumennya namanya meter, odometer, tadi ada mobility meter. Kalau kita bilang itu sebagai kewajiban, gak dikerjain dosa, itulah bahasanya kan itu kan sebetulnya. Layanan transportasi publik itu adalah hak konstitusi, berarti kan kewajiban negara. Nah yang kita perlu lakukan itu adalah meterannya, mengembangkan sebuah meteran gitu, sehingga itu bisa terukur sejauh apa dia terpenuhi. Kita sudah banyak contoh
Yang ternyata bisa tuh ketika memang dilakukannya secara sungguh-sungguh dan mungkin dengan perencanaan yang baik. Baru aja berapa tahun yang lalu kita mungkin tidak pernah menyangka bahwa di kereta api itu bisa loh nggak ada asongan, naiknya dengan jadwal yang pasti gitu kan, tepat waktu, murah dan seterusnya. Nggak ngerokok, sepecandu apapun dia mungkin nggak berani ngerokok karena kalau nggak dia bisa diturunin di stasiun yang terdekat. Nah artinya bisa ya ketika meterannya jelas. Nah yang jadi persoalan tuh adalah kadang-kadang kita untuk ngukurnya aja susah. Dialektika ini kalau berkembang tentunya juga seorang kepala daerah juga tidak, ya itu kayak sekolah mas. Ada 8 pelajaran, merah semua kan harusnya tinggal kelas dong. Dikerjain semua, PR-nya dikerjain semua, belajar semua tapi merah semua nilainya. Kan harusnya dia tinggal kelas. Tinggal kelas harusnya dikeluarin dari sekolah harusnya. Nah poin saya itu begini, zaman ya, bukan kita yang nuntut, zaman yang menuntut bahwa lu gak usah janji 10 deh, 1 lu beresin. Ada yang ketergantungannya semakin loose, ada yang ketergantungannya semakin tinggi. Yang artinya itu harus, kalau dulu public transport tuh tanggung jawab negara. Gak disediain ya santai aja kita ya beli motor kan gitu ya kan, kalau enggak ya naik bus ya sempit-sempit gantung-gantung misalnya gitu. Tapi kalau misalnya bayangkan saja ini pembahasannya ya, bayangkan saja bahwa kita itu sudah masuk di era metaverse itu di mana infrastruktur komunikasi itu begitu penting, itu nggak ada kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Nah yang itu yang artinya ada yang tersingkir, ada yang di dalam, nah, itu kan tidak bagus. Itu akan mendorong meter-meter ini bergerak gitu loh bang. Cuman masalahnya yang perlu kita pikirkan tuh kan begini. Jangan sudah di depan mata baru kita mikir. Orang lain yang akan memetik manfaatnya. Dia kan melihat itu sebagai market. Tetapi sekarang teknologi itu membuat perubahannya sangat mendasar dan kemudian disruption ini juga berpengaruh terhadap pembangunan kota. Sekarang kita ada WFH kan, working from home, bukan from home. Yang menggelitik saya begitu, Pak Jilal ini kebanyakan kritik ya saya bilang gitu. Jadi ini alat kritik enak, tapi karena saya dulu suka ngolah-ngolah data, saya melihat bahwa kenapa sih datanya nggak dibikin jadi full time series begitu. Jadi kita bisa lihat kabupaten ini nih sebetulnya sudah bisa mencapai seperti ini. Bagus sekali kalau ini bisa menunjukkan Anda udah punya leverage sebetulnya untuk bisa menjadi seperti ini. Itu yang sebetulnya sangat diharapkan. Kalau mengatakan bahwa lu jelek, lu bagus, itu udah biasa banget. Tapi saya kira Pak Jilan ini harusnya one step ahead. Apa sih yang bisa diharapkan dari kinerja yang sudah bisa kita lihat seperti ini? Kita bisa bilang Kabupaten Anu kecil banget, tapi dia bisa kok seperti ini. Raca Ruang ini bisa menjadi tempat orang sharing knowledge juga. Kita berharap ada value creation dari sini. Bukan cuma datanya ini jadi you are jelek, you are bagus begitu. Hope-nya mana begitu. Nah ini hope yang diperlukan bangsa ini adalah hope sebetulnya. Hope yang makin jelas bahwa kita bisa melaksanakan seperti ini. Jadi kita bisa bilang misalnya itu daerah Sulawesi Tenggara, Anda sebetulnya udah bisa kok menjadi seperti Bali begitu. Harusnya bisa mengatakan seperti itu. Di daerah Kendari itu ada yang lebih hebat dari Raja Ampat kok. Itu yang sebetulnya diharapkan. Saya kira itu usul saya. Terima kasih. Makasih Pak Budi. Jadi kira-kira kayak public policy-nya seperti apa gitu ya. Bahkan kemudian bisa sampai pada ini Bung Jilal menyatakan kayaknya kabupaten ini dibubarin aja nih. Nggak ada harapan kayaknya. Kan gitu ya. Gitu ya. Provokatif lah gitu ya. Ini kayaknya dibubarin kita gabungin sama ini gitu. Gimana Bung Jilal? Silakan. Memang saya tidak menjelaskan khusus, cuman secara implisit sih kelihatan tadi sebetulnya. Makanya tadi saya cari-cari, itu madanimeter mana kok nggak ada gitu ya. Itu dia namanya madanimeter. Kita punya hitungan Pak, PAD itu minimal loh ini Pak, 3 kali lipat ketika dia ditertibkan. Kalau bisnisnya sederhananya begini, lu naik 3 kali lipat, lu buang 1 kan nggak masalah. Nah itulah dijadiin. Kosnya nggak gede, karena sekarang kan nggak zaman dulu Pak. Infrastruktur mesti diinvest segala macam.
Yang justru yang unik itu adalah bisnis prosesnya sehingga itu bisa terjadi. Nah itu yang kita membutuhkan sebuah tools. Ya ibaratnya kalau zaman dulu tuh brosurnya lah. Brosurnya ini. Kalau brosur ini diketahui pembeli sama penjual, maka akan terjadi pembicaraan. Baru kita masuk. Yuk pakai ini, saya kasih tambah yuk 2. Tapi 1 balikin sama dia. Tapi kan dapat 2 daripada nggak dapat. Kira-kira seperti itu. Kenapa demikian? Karena memang ujung daripada segala urusan publik itu adalah ketertiban. Kalau kita ke Singapura, hampir semua transaksi itu tercatat. Kita belanja, baru aja belanja tadi gitu. Sampai ke airport, GST refund langsung dikasih. 30 tahun yang lalu memang nggak dikasih. Tapi dia bilang ditransfer. Within a week, 1 minggu itu udah ditransfer. Masuk ke rekening kita, ke credit card atau ke... Artinya itu bisa dikerjakan karena administrasinya benar. Nah kita menawarkan sebetulnya sebuah instrumen sehingga administrasinya benar. Dan kita nggak pengen juga jadi kayak sok tahu gitu Pak ya. Karena semua orang banyak memimpikan banyak hal, nggak punya duit. Nah kalau udah punya duit silakan mimpi lah. Mau dijadiin kotanya apa, mau jadi... Yang penting duitnya ada dulu. Dan ini kan kolektif ya. Collective mission. Nah tetapi yang lebih penting lagi adalah kita juga menyediakan, inginnya Pak ya, menyediakan instrumen-instrumen supaya tahu prioritas. Apa dulu nih masalah di sini, public transportnya dulu diberesin, fasilitas kesehatannya diberesin, itu dulu. Hari ini kan sering kita baca di mana-mana, keluhan-keluhan. Kalau di Jakarta itu mungkin Bang Firman pasti sering lihat tuh lewat Senopati itu yang namanya pedestrian itu bagus sekali. Tapi ya karena di situ restorannya dimiliki oleh golongan-golongan tertentu gitu kan. Mobilnya parkir di atas itu santai aja gitu loh. Nggak ada yang komplain tuh. Padahal Bandung mengharapkan kayak gitu kan susah banget Pak Wisnu. Itu udah ada, nggak ada yang berani, bukan nggak ada komplain, nggak ada yang berani komplain. Dan Pemdanya juga diam aja. Nah ini justru untuk memancing yang begitu-begitu, untuk memberikan fasilitas lah, begitu-begitu sehingga bisa. Masukannya terima kasih, tapi saya setuju benar. Memang harus ke sana. Tapi kita juga tidak berani untuk sok tahu gitu loh Pak. Kamu kan gak punya duit. Nih kalau ada duit silahkan mikir apa. Yang penting ada duitnya dulu. Salah satu kita contoh yang kita lagi kembangkan di Samarinda. Kebetulan ada ini Pak Aas di sini, ada Pak Jimmy. Dulu waktu kita rencanakan awal itu cuma 200 miliar Pak untuk mengembangkan tepian Samarinda itu. Yang kemarin saya sharing juga ke Bu Mira. Tahun lalu dia minta review, wali kotanya minta review, itu kurang lebih 800 lebih lah, hampir 1 triliun untuk mengembangkan itu aja. Dan masih kurang karena yang namanya public transport segala macam kan belum masuk Pak. Kita sudah sampaikan, jangan minta sama pusat. Entah kapan jadinya ini. Anda harus mikirin gimana caranya membangun ini. Salah satunya adalah dengan menertibkan sumber-sumber PAD. Ini salah satu instrumen. Jadi saya kira ya memang kerjanya gak kerja sebentar gitu loh Pak. Mesti dikerjain secara keroyokan itu yang pasti. Dan satu pemahaman lah. Ya itulah noise-nya mesti dikeluarin terus sehingga kita saling terus melengkapi itu. Saya Farhan Helmi, sekarang ini saya Presiden Pergerakan Disabilitas dan Lansia, juga menjadi bagian dari Neraca Ruang yang diinisiasi oleh Bang Jilal dan teman-temannya. Kalau pertemuan sebelumnya saya terprovokasi oleh Mas Budi, ada satu inspirasi, dan sekarang juga yang kita diskusikan soal hope ya. Yang kedua itu hari ini moderator yang memprovokasi, yang saya kemudian mencatatnya bagaimana kita membuat satu skenario planning, ya kan? Karena kita tidak pernah melihat ada dinamika disrupsi seperti sekarang. Beberapa sudah disampaikan, tapi saya ingin fokus kepada katakanlah ada sumber lain yang tidak teridentifikasi dari sekedar pajak. Bisakah ruang itu menjadi instrumen atau menjadi platform dari semuanya? Karena saya lihat misalkan banyak hal yang terjadi sekarang seperti krisis iklim, carbon trading dan lain-lain, itu dilihatnya hanya sepotong-sepotong Mas Budi. Nah karenanya kita mesti melihatnya secara sistem gitu ya. Karena tadi Mas Wisnu sudah sampaikan, ketika kita melakukan satu intervensi pun,
mesti kita lihat ada yang disebut externality. Nah, externality itu kita tidak pernah diskusikan secara detail. Misalkan tiba-tiba kita bikin airport yang bagus, tiba-tiba di situ belakangan kita tahu akan menimbulkan banyak hal gitu kan. Nah, kalau di kalangan perubahan iklim itu ada externality itu diterjemahkan rada rinci. Ada yang disebut leakage, bocoran dari satu intervensi. Misalkan dia ngasih ke sesuatu intervensi ke satu kawasan, dia menimbulkan urusan yang lain. Bukannya menambah tumbuh, malah timbul masalah. Ada yang disebut yang kedua itu additionality. Apakah intervensi itu akan menambah baik atau justru menambah buruk? Jadi soal pariwisata misalnya, jangan-jangan ongkos ke Raja Ampat nantinya, eksternalitinya, itu jauh lebih besar karena kunjungan turis-turis itu akan punya dampak terhadap lingkungan dan lain-lain yang tidak ini. Dalam pandangan saya, kalau tadi Mas Wisnu menyebut soal creative financing gitu, bisakah kita meng-create dari ruang itu kita elaborasi apa saja? Misal saya kasih contoh, kan sekarang ini harusnya itu kalau kita orang lingkungan bicara soal polluters pay principle. Orang yang mengemisikan itu adalah harus membayar gitu kan. Nah itu bisa tidak masuk ke dalam instrumen ruang. Mobilitas itu dimasukkan di dalam kerangka itu ya. Jadi itu Yang kedua sebetulnya ada yang lebih progresif nih Mas Budi, karena saya terhasut oleh dua senior ini ya. Beranikah kita membongkar RDTR yang sifatnya mau wilayah ataupun detail tata ruang itu arahan, kalian ini ruang pertandingan, silahkan kalian ini bertarung di situ. Tetapi di situ tidak mencerminkan soal-soal yang terkait keadilan, kesetaraan, soal-soal tadi nyebut kemiskinan, income disparity dan lain-lain. Kita kan mengharapkan bahwa ruang yang menjadi dasar itu adalah menerjemahkan itu. Jadi sekali lagi saya sebetulnya menuntut teman-teman dari planners itu untuk membicarakan jauh sampai ke fondasi itu. Tidak hanya space, tapi kita ngomongin soal interaksinya, sphere itu mengelola. Saya waktu 2 minggu, tanggal 3 Desember, sama-sama dengan Bung Jilal, naik MRT sampai kepada dari Dukuh Atas sampai ke ASEAN ya. Di situ saya melihat itu tidak terrefleksikan dari sisi tadi misalkan soal lift aja ya, kita sederhana. Ternyata kalau bagi penyandang disabilitas itu hanya 1 kursi roda. Dan masuk kepada MRT itu hanya untuk 3 sekali jalan. Makanya Bung Jilal itu foto semua tuh yang kita telat itu. Barangkali bukan juga pelayanan publik itu sebagai sekedar seharusnya dan tidak memberikan insentif tambahan. Harusnya menurut saya kita pun bisa mengklaim karena kita mempunyai public transport, maka emisi yang dituntut itu akan jadi turun. Nah bahkan kita bisa mendapatkan layanan kita beralih ke transport publik itu sebagai sumber yang tadi disampaikan Mas Wisnu mungkin sebagai creative finance. Khusus untuk soal instrumen dari beberapa instrumen yang dikembangkan, otonomi meter dan lain-lain. Saya kira satu sisi iya literasi, yang kedua mungkin juga advokasi, yang ketiga ini yang sering sebetulnya di pertemuan pertama itu kita diskusikan. Gimana supaya instrumen-instrumen ini bukan barang terasing dan Mas Budi menganggapnya Jilal nih kritik doang gitu kan. Itu yang harus dibawa sebagai platform untuk dialog Mas Budi. Jadi dengan berbagai stakeholder ini loh kita ini. Jadi tidak berhenti dari sekedar ada di dashboard, tapi memang menjadi medium untuk berdialog. Saya kira 3 hal itu. Terima kasih nih provokasinya Bang Oswar.
Ada beberapa hal yang menarik nih Bung Jilal tadi mengenai eksternalitas. Yang menarik kita sekarang adalah publik atau kita yang menanggung apa semua. Kemudian juga mengenai RDTR yang berkeadilan, dan yang ketiga terkait dengan bisa nggak sih ruang menjadi platform. Terima kasih banyak Bung Farhan. Saya kira bisa sekali ya itu. Sekarang ini sudah terbuka jalannya kita untuk, kalau bahasa sederhananya, menegakkan konstitusi lah gitu ya. Tuntutan itu bisa matters, yang kemarin disampaikan oleh Pak Budi sendiri ya. Jadi nggak perlu nuntut ke lapangan ke DPR, karena tuntutan itu bisa memacetkan yang dituntut, kira-kira seperti itu. Nah, oke, itu kreativitinya banyak lah untuk melakukan itu. Tetapi yang paling pasti kan begini, sekarang itu sudah dimungkinkan yang namanya pelayanan publik itu ya pelayanan publik. Gak ada bisnis di situ. Kita bayar pajak yang tadi 7580 itu untuk pelayanan publik. Gak ada bisnis di situ. Jangan berpikir bahwa baru bisa melayani publik kalau misalnya ada returnnya. Yang pasti dengan pelayanan publik itu, maka pelayanan private akan berkembang. Yang akan return sama dia dari pajak tadi. Nah ini sekarang bisa diintegrasikan. Nah artinya kalau tadi Bung Farhan bilang bisa nggak space ini dijadiin platform? Sangat bisa. Kreativitas ke sana akan berkembang. Kita akan kaget seperti ChatGPT keluar. Nah sama dengan ini juga Bung Farhan. Saya kira betul itu sangat-sangat dimungkinkan. Udah lewat eranya kalau misalnya ada yang masih berpikir somebody left behind Once dia duduk di dalam posisi sebagai pelayanan publik, dia harus layani itu publik. Nggak bisa dia berhitung, cuma Om Farhan sendiri, itu nggak bisa. Karena memang di situ tugas dia. Cuman masalahnya kan atmosfer kita belum sampai di situ hari ini. Kita melihat, maaf ya, misalnya saya pernah jalan sama Bung Farhan ini ke stasiun kereta api lewat di depan rumahnya gubernur itu. Kita harus zigzag gitu di antara kendaraan dan sebagainya, dia pakai kursi roda seperti ini. Empati dan sebagainya tuh udah ibaratnya apa ya, ya sudahlah memang begitu itu. Bukan dicuekin sih, emang begitu. Udah nggak ada empati. Tapi kita kalau misalnya sekali-sekalinya pernah jalan ke luar negeri, terus kita ngelihat orang bagaimana yang sangat individual itu bersimpati ya kepada sesuatu yang ada di sekitar dia gitu.